Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha ila yaumil jafa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-nabiyyul murtada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha ta'ala fa inna taqwallahi madaru kulli sa'adah. Kama anna tiba'al hawa ra'su kulli syaqawah. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, yang menjadi tujuan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, memanage bumi sehingga menjadi bumi yang maju. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membekali manusia dengan ilmu. Hal ini tergambar di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala tatkala ingin menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian Allah sampaikan hal tersebut kepada penghuni-penghuni langit daripada bangsa malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian malaikat memberikan sebuah komentar yang seolah-olah memprotes apa yang menjadi iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang kemudian makhluk tersebut melakukan kerusakan di muka bumi dan pertumpahan darah? Ternyata Allah paham betul yang digunakan oleh malaikat adalah logikanya mereka, bukan pada logika Allah. Allah sangat menyadari dan memahami, tak perlu untuk meladeni orang yang secara logikanya jauh di bawah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sampaikan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu sesungguhnya tak tahu apa-apa wahai malaikat. Aku yang lebih tahu terhadap apa yang aku akan lakukan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Allah ajarkan ilmu-ilmunya Allah. Tibalah waktu untuk memberikan uji kelayakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengajukan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, dan Adam mampu menjawab. Begitu Allah memberikan pertanyaan kepada para malaikat, malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian dari situ malaikat hormat dan tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Yang pertama, kalau kita merasa dan mengaku sebagai anak cucunya Nabi Adam, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memiliki ilmu. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita menjadikan manusia untuk memanage alam semesta ini.
Mengelola alam semesta tidak cukup hanya dengan kita beristighatsah. Majunya alam ini, majunya dunia ini bukan ditentukan dari seberapa panjangnya wirid kita, tapi bagaimana kemudian kita memiliki ghirah, memiliki semangat untuk terus menimba dan menimba ilmu pengetahuan. Teknologi tidak bisa dikuasai hanya dengan kita membaca surat Al-Waqiah. Ilmu-ilmu pengetahuan yang lain tidak bisa kita wiridkan dengan kita duduk berjam-jam. Yang itu hanya bisa dilakukan dengan kita belajar yang sungguh-sungguh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabiullah Adam alaihissalam menemukan persoalan di dalam dirinya, Nabi Adam tidak bisa dan tak mampu menyelesaikan persoalan dirinya dengan ilmunya. Di saat Nabiullah Adam alaihissalam dideportasi dari surga, ilmunya tak mampu menyelesaikan persoalan dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu spiritual kepada Nabiullah Adam alaihissalam dengan ucapannya, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah Subhanahu wa taala mengilhami kepada Adam alaihissalam untuk bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dari sini dapat kita fahami secara jelas, pendidikan tidak hanya konsen pada ilmu pengetahuan saja, tetapi juga bagaimana kemudian pendidikan mampu mendidik anak-anak didiknya sehingga memiliki kecerdasan secara spiritual. Barangkali ketika sebuah lembaga pendidikan hanya fokus pada ilmu pengetahuan siswa dan santrinya, maka apa yang diprediksi oleh para malaikat akan benar terjadi adanya. Ilmu hanya menjadi sebuah sarana untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ilmu hanya dijadikan sebagai sebuah alat untuk menumpahkan darah antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Itulah akibatnya ketika ilmu tidak dimorali, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai-nilai spiritual sehingga yang harus kita lakukan sebagai makhluk Allah dan anak cucu Adam untuk membangun negeri ini tidak cukup hanya dengan bermodalkan ilmu pengetahuan, tetapi kita juga harus batang di dalam dunia spiritual sehingga spirit, semangat malaikat tetap melekat di dalam diri kita. Tidakkah kita ingat bagaimana ketika Nabiullah Musa alaihissalam ditanya oleh Bani Israel, ya Musa, adakah orang yang kepandaian dan kealimannya melebihi kealimanmu? Kemudian Nabi Musa menjawab dengan begitu pedenya, tidak ada manusia saat ini yang kealimannya melebihi kealimanku. Barangkali secara hukum syariat dibenarkan, tetapi menurut hukum hakikat Allah Subhanahu wa taala tak menghendaki Nabi Musa mengatakan seperti itu. Lalu Allah sampaikan kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya kau tak tahu di mana ilmuku aku letakkan dan kepada siapa. Sesungguhnya ada seorang hambaku, abdan min ibadina, atainahu rahbatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, yang aku berikan ilmu secara langsung kepadanya. Luar biasa, karena motivasi
belajar Nabi Musa yang begitu sangat tinggi. Dia mengajak seorang santrinya yang bernama Yusha bin Nun bin Ifratim bin Yusuf alaihissalam untuk menemaninya mencari seseorang yang diisyaratkan oleh Allah yang bernama Balya bin Malkan yang kita kenal dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Hal tersebut direkam dalam Al-Quran. La abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya huquba. Saya tak akan pernah berhenti, saya tak akan pernah puas untuk menimba ilmu meskipun harus menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun. Dari sini dapat kita pahami hadirin jamaah salat Jumat. Ilmu itu harus diburu. Tidak bisa dengan kita berpangku tangan, dengan kita santai-santai kemudian kita mendapatkan ilmu. Di mana ada taklim, di mana ada pengajian, di situ kita harus buru. Karena sesungguhnya bangsa ini akan maju yang pertama dengan ilmu, dan yang kedua kita isi batin kita dengan nilai-nilai spiritual yang matang. Mudah-mudahan uraian singkat khutbah Jumat pada hari ini mampu memberikan semangat kepada kita untuk tidak berhenti belajar dan tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang saat ini kita miliki. Belajar, belajar, dan belajar. Dan yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada kita menjadi orang-orang yang baik. Salah satu di antara tipologi manusia yang baik, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Man idza aradallahu bi'abdin khairan yufaqihu fid din. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada seorang hambanya menjadi orang yang baik, maka Allah akan tumbuhkan semangat dia terus menimba ilmu agama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala min sama'il lagwi wa fudulil khabar waddahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahum an arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis shalah.